Perkenalkan, nama saya Nova Elfrida Sijabat dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 5C. Saya ingin menjelaskan tentang public relation. Public relation merupakan hubungan antara kelompok dengan khalayaknya. Di sini kelompok ini dapat berupa organisasi, perusahaan, badan pemerintah, juga individu. Di sini PR sendiri membuat citra yang baik terhadap kelompok ini, sehingga khalayaknya pun tertarik terhadap kelompok ini. Citra ini diperoleh dari PR yang melakukan penelitian dan juga research tentang perusahaan ini. Selanjutnya, sejarah PR. Sejarah PR di dunia itu telah ada sejak zaman peradaban dahulu kala. Karena PR itu identik sejarahnya dengan komunikasi. Komunikasi itu telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Perkembangannya dimulai di Amerika pada tahun 1906. Pada saat itu ada mogok buruh yang secara berkeseluruhan sehingga di pertambangan batu bara, sehingga pertambangan batu bara ini hendak bangkrut. Nah, di sini EV ini mencetuskan agar menggunakan manajemen public relation untuk mengatasi pertambangan yang hampir bangkrut ini. Selanjutnya juga perkembangan ditandai di Inggris, ditunjukkan di Inggris, di mana itu dicetuskan oleh Jeff Keynes, di mana dia menunjukkan juru bicara di bagian Departemen Keuangan Inggris yang akan menjelaskan tentang bagaimana keuangan itu terhadap masyarakat. Sehingga PR ini selalu berkembang dan tetap berkembang hingga pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana PR semakin berkembang, di mana ada negara yang baru merdeka hendak menunjukkan identitas dirinya ke seluruh dunia. Selanjutnya, bagaimana perkembangan di Indonesia? Di Indonesia diawali dengan Humas, di mana itu pertama dimulai dari Pertamina. Humas hubungan antara Pertamina terhadap masyarakat pengguna produk Pertamina itu sendiri, dan juga dilanjut perkembangannya oleh kepolisian yang sudah mengeluarkan divisi Humas khusus untuk hubungan masyarakat. Selanjutnya berkembang menjadi public relation modern, sehingga telah ada profesi khusus yang bekerja di bagian public relation, tidak hanya di bagian pemerintahan, juga bagian perusahaan swasta. Selanjutnya, perbedaan antara public relation, marketing, advertising, dan juga sales. Marketing adalah bentuk komunikasi antara perusahaan terhadap calon konsumen dan konsumennya. Di sini seorang marketer bertugas untuk menangani kebutuhan konsumen dan juga menciptakan marketing mix, di mana tujuan utamanya itu mencari laba dan juga keuntungan dan meningkatkan penjualan. Advertising itu yaitu iklan ataupun pesan yang bersifat persuasif ataupun mengajak kita untuk melakukan sesuatu ataupun membeli produk dari perusahaan ini. Sementara sales itu merupakan penjualan. Sales promotion itu bentuk promosi penjualan seperti buy one get one, kupon berhadiah, dan juga promosi lainnya. Sementara PR ini tujuan utamanya itu menciptakan citra yang baik atau image yang baik. Ada baiknya kegiatan PR, marketing, advertising, dan sales ini sudah terlebih dahulu oleh PR. Karena PR ini menciptakan consumer education, sehingga konsumen sudah tahu terlebih dahulu citra perusahaan itu. Kalau citra perusahaan itu baik, mereka akan semakin mau membeli produk-produk dari perusahaan itu. Selanjutnya itu peran dan fungsi PR itu ada 4. Ada 4 peran dan fungsi PR. Yang pertama, sebagai penasihat ahli manajemen. Di sini PR sebagai pakar ahli yang dapat memberikan saran atau nasihat kepada tim manajemen. Yang kedua, fasilitator komunikasi antara si khalayak ini, antara publik dengan kelompoknya, antara publik dengan perusahaan ini, menciptakan komunikasi dua arah untuk kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga, sebagai pemecah masalah atau problem solving. Ini sebagai contoh, misalnya divisi atau bagian marketing ini membutuhkan brand ambassador. Di sini mereka bisa meminta bantuan dari PR sendiri untuk mencari brand ambassador mana yang baik, apa yang akan dilakukan untuk mencari ataupun untuk mendapatkan konsumen yang lebih. Yang ketiga, sebagai technician komunikasi. Technician communication ini dapat berperan berupa fungsinya sebagai jurnalistik, di mana mereka membuat pidato, feature, ataupun iklan-iklan berupa esai. Selanjutnya, syarat-syarat yang dimiliki seorang PR. Seorang PR ataupun PR untuk pribadi sendiri harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, mau menerima orang dengan berbagai macam karakteristik. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik, lugas, dan juga jelas. Yang ketiga yaitu dapat berintegritas baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam profesi. Dan yang keempat, harus dapat mampu dalam pengorganisasian. Ini dalam arti planning atau perencanaan. Dan yang kelima, imajinatif. Di sini seorang PR harus dituntut menjadi imajinatif, di mana dalam mereka membuat citra, dalam misalnya mencetuskannya di dalam blog. Di sini blog ini harus dilakukan sekreatif mungkin, sehingga khalayak pun semakin tertarik untuk melihatnya. Demikian penjelasan PR dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih.